Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, generasi muda yang tangguh dan penuh semangat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang konsep dasar hak dan kewajiban warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Pancasila terdapat 3 nilai, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk itu kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai instrumental. Oke, pertama kita harus memahami dulu apa sih nilai instrumental itu. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila, yang perwujudannya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini atau sub bagian ini kita akan menganalisis bagaimana keberadaan hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai instrumental, terutama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita telaah di dalam Undang-Undang Dasar 45, baik naskah sebelum maupun sesudah perubahan, kita akan menemukan ketentuan mengenai warga negara dalam segala hal yang melekat pada dirinya. Nah, ketentuan itu bisa kita identifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara. Untuk itu, mari kita kaji lebih lanjut pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Perwujudannya bahwa setiap orang berhak mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, ini diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Perwujudannya berupa adanya hak warga negara atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hal ini diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perwujudannya
yaitu menciptakan lapangan pekerjaan agar warga negara memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari ketiga jenis hak warga negara ini, semuanya merupakan nilai instrumental dari Pancasila atau merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar. Bisa kita lihat misalkan di dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, ini sesuai dengan nilai dasar yaitu sila kedua. Atau di poin ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu merupakan penjabaran dari nilai dasar sila ke-5. Berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara. Perwujudannya adalah adanya hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Nah, jika dilihat dari pasal 27 ayat 3 ini juga merupakan penjabaran dari nilai dasar, yaitu nilai dasar sila Pancasila, sila ketiga. Kemudian hak berserikat dan berkumpul. Bentuk perwujudannya berupa adanya hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Serta adanya ketentuan dalam melaksanakan hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Hal ini sesuai atau diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dikaji lebih lanjut bahwa hak berkumpul dan berserikat ini merupakan penjabaran dari nilai dasar, yaitu sila Pancasila, sila keempat. Berikutnya, kebebasan memeluk agama. Bentuk perwujudan dari kebebasan memeluk agama ini adalah bahwa setiap warga negara punya hak atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dilihat dari nilai dasarnya, kebebasan memeluk agama ini merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, adanya hak penjaga pertahanan dan keamanan negara. Bentuk perwujudannya di sini adalah bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dilihat dari nilai dasar, pertahanan dan keamanan negara ini merupakan penjabaran dari nilai dasar, yaitu sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang berikutnya adalah hak mendapat pendidikan. Bentuk perwujudannya antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Kemudian mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini terlihat atau tercantum di dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perwujudan dalam hak mendapat pendidikan ini bisa kita lihat adanya upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia dengan menetapkan adanya anggaran pendidikan itu sebesar 20%. Kemudian pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional di mana ada program wajib belajar yang saat ini bagi seluruh rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia harus memiliki atau mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Yang berikutnya adalah kebudayaan nasional Indonesia. Bentuk perwujudan dari adanya kebudayaan nasional Indonesia ini adalah adanya hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, serta hak warga negara untuk mengembangkan bahasa daerah sebagai bahasa persatuan. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap warga negara dijamin untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah dalam pergaulannya, serta memajukan kebudayaan daerahnya sebagai wujud pengembangan budaya nasional. Selanjutnya tentang perekonomian nasional. Perwujudannya yaitu tentang mengatur tentang perekonomian nasional dan adanya jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan mendapatkan hak kemakmuran. Hal ini diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pasal ini jelas dijabarkan adanya jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan warga negara berhak mendapatkan kemakmuran. Yang terakhir, kesejahteraan sosial. Perwujudannya adanya jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan mendapatkan fasilitas umum yang layak. Hal ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam pasal 34 ini mengatur ketentuan tentang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan kesejahteraan sosial ini meliputi dalam berbagai bidang, baik di dalam kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Dan ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan hak warga negara dalam mendapatkan kesejahteraan sosial. Nah, dari hak-hak tersebut atau hak-hak warga negara yang tercantum di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan nilai instrumental atau penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Kalian bisa menganalisis sendiri bahwa hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari nilai dasar sila keberapa dari Pancasila. Nah, semua ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan semoga kita semua dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara dan kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik, seimbang, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.